Satinah, seorang tenaga kerja wanita asal Semarang, Jawa Tengah, terancam hukuman mati di Arab Saudi. Keluarga majikan Satinah meminta uang diat sekitar 25 miliar rupiah untuk membebaskan Satinah dari hukuman pancung. Bagaimana upaya pemerintah membebaskan Satinah dan 37 orang WNI lainnya yang kini terancam hukuman mati di Arab Saudi? Simak perbincangan dengan Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri, Tatang Budi Utama Razak. Waktu yang diberikan oleh keluarga Nurullah Al-Gharib, keluarga majikan dari Satinah, hanya tinggal 7 hari lagi. Sejauh ini bagaimana perkembangan dari penyelesaian kasus Satinah? Dalam proses perjalanannya kita terus berupaya melakukan berbagai pendekatan, bahkan melalui semua lapisan, ya, dari institusi terkait, dengan gubernur, dengan pihak raja di sana, pendekatan-pendekatan, dan ini terus kita lakukan untuk mempertimbangkan kembali lah jumlah uang diat itu tidak sebesar itu, ya, karena kita juga memiliki keterbatasan dan juga pertimbangannya juga pertimbangan kemanusiaan. Artinya kita tidak bisa mengukur pembayaran seseorang itu dengan uang sebenarnya. Dan saat ini uang yang tersedia ada 1,5 juta real, artinya sekitar hampir 4 miliar, ya. 4 miliar yang sekarang kita sedang mengupayakan juga pendekatan agar mereka mau turun, dan di samping itu juga kita meminta waktu yang diberikan kepada Satinah, batas waktu penyerahan uang diat itu juga bisa ditangguhkan lagi gitu. Itu yang kita lakukan. Kasus Darsam, pemerintah membayar sekitar 4 miliar rupiah untuk membebaskan Darsam dari hukuman pancung. Sejauh ini pembayaran diat dinilai sebagai presiden buruk, gitu kan. Apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan kasus-kasus TKI yang terancam hukuman mati? Perlu juga ada keputusan politik, gitu. Apakah memang kita akan terus memenuhi hal ini, gitu, yang nanti akan menjadi persoalan di kemudian hari. Karena apalagi kalau mereka tahu pemerintah membayar ini, maka seakan-akan itu unlimited, ya, tidak terbatas. Nah, oleh karena itu ini juga perlu dicarikan solusi, paling tidak ada keputusan politik apakah rakyat setuju. Nah, persoalannya kita tentunya sangat empati, ya, sangat bersimpati kepada saudara-saudara kita yang melakukan tindakan ini, karena kita yakin bahwa itu bukanlah satu kesengajaan, pasti ada alasan. Tapi fakta hukum bahwa mereka melakukan tindak kriminal berat dan hukumannya hukuman mati, gitu. Ya, ada kasus terakhir, misalnya kasus Karni, seorang TKI, karena kesal dengan majikannya lalu anak 4 tahun digorok, ya, digorok lehernya hampir putus. Nah, apakah misalnya dengan kasus itu terus nanti keluarganya menuntut misalnya 100 miliar, apakah uang rakyat itu akan dibayar untuk itu? Apakah mau rakyat? Kan ini juga kita harus pahami. Tapi tentunya pemerintah tidak tinggal diam, terus berupaya, baik melalui diplomasi, pendekatan khusus kepada keluarga, ke semua pihak, tokoh-tokoh yang berpengaruh, ya. Nah, ini saya rasa yang perlu difahami juga, ya, oleh kalangan luas. Bagaimana dengan MOU, kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi? Sejauh ini sudah ada atau belum mengenai kesepakatan perlindungan itu? Kita pahami bahwa di Arab Saudi itu sampai sekarang itu tidak memiliki yang namanya undang-undang berkaitan dengan pembantu rumah tangga. Karena pembantu rumah tangga, supir maupun tukang kebun itu domestic workers masuknya, itu tidak ada dalam undang-undangnya. Sehingga ini sangat rentan, ya, untuk perlindungan, itu yang pertama. Nah, oleh karena itu kita menghentikan sementara dan mengajak berunding untuk melakukan satu perjanjian lah dalam yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding. Nah, namun demikian sampai saat ini pihak Arab Saudi belum menanggapi secara positif yang kita ajukan, ya. Jadi kita mengajukan draft namanya MOU, mereka mengatakan itu tidak bisa, kan, alasannya makan, mereka mengatakan ini loh yang kita mau, ya, kita tidak bisa, tentunya tidak bisa menerima, kan. Pihak Arab Saudi memaksakan apa yang menurut ukuran mereka, sementara
undang-undang di dalam perlindungan kita jelas ya, ada undang-undang dasar saja mengatakan di sana ya bahwa pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa. Belum lagi ada undang-undang perlindungan lainnya yang dari berbagai aspeknya. Sementara di Arab Saudi sama sekali tidak ada undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja pembantu rumah tangga yang memang mayoritas warga negara kita di sana adalah pekerja pembantu rumah tangga. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.